semuanya. Kali ini sebuah resep request dari Teh Alexa Anita. Teh Alexa, akhirnya aku buatkan ini jenang lanang atau jenang Jawa, kalau di Sunda ini namanya dodol. Dan ini bikinnya praktis karena memang cuma sedikit, jadi aku bikinnya cuma segini, cuma buat obat kangen aja. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe aku dan sudah menonton video aku, terutama Teh Anita yang sudah request resep ini. Aku hadirkan untuk kalian semua karena resep ini memang sebenarnya resep makanan yang relatif ribet ya. Jadi jenang lanang ini biasanya dibuat ketika akan pesta pernikahan atau pesta yang lainnya, dan itu bikinnya itu yang bikin laki-laki, makanya dibilang namanya sebagai jenang lanang. Waktu pembuatannya bisa 8 sampai 12 jam karena memang biasanya buatnya banyak, 30 kilo gitu ya. Dan karena kita memang sekedar obat kangen aja, kita bikin sedikit dengan teknik sedemikian rupa sehingga ini hasilnya cantik banget, teman-teman. Oke, kita lihat aja gimana cara pembuatannya. Teman-teman, bahannya ini mudah banget, jadi 1:1:1. Ini adalah tepung ketan, santan, dan gula. Ini karena aku nggak begitu suka manis, jadi aku bikin setengah. Sebenarnya kalau ingin legit banget, ini adalah satu bagian, dan satu bagian. Kemudian ini ada juga tepung beras 1 sendok, minyak sayur, kalau ada minyak kelapa ya 1 sendok makan juga, dan ini sejumput garam. Bahannya itu saja, dan ini membuatnya praktis. Jadi teman-teman kan tahu kalau jenang Jawa itu bikinnya rumit ya, berjam-jam lama, dan kita bikin versi sedikit, versi ngilangin kangen aja, obat kangen gitu ya. Jadi sekarang kita akan campurkan ini. Ya, sementara menunggu ini larut, kita akan siapkan tepungnya. Oke teman-teman, kita masukkan ini tepung yang 1 gelas. Sudah masuk tepung 1 gelas. Kemudian kita masukkan juga tepung berasnya. Lalu minyak sayurnya kita masukkan juga. Dan kita masukkan juga garamnya. Nah, ini kita akan cairkan sedikit demi sedikit dengan santan kental ini. Ini santannya kental ya teman-teman ya. Santannya kental. Sedikit demi sedikit dulu. Tujuannya nanti supaya nggak ada yang bergerindil ya. Seperti ini. Ini belum ada apinya teman-teman, jadi masih dalam kondisi di atas meja. Ini aku aduk-aduk di atas meja. Ini kalau ada saringan silahkan disaring, akan lebih rata lagi ya. Kalau disaring lebih bagus lagi, tapi kalaupun tidak ya silahkan ini diaduk-aduk sampai rata betul. Oke teman-teman, tadi gulanya sudah kita larutkan ya, dan sekarang kita akan campurkan di sini. Ini gula merahnya sudah larut. Jadi ini tadi disisir kecil-kecil kemudian dilarutkan. Sudah larut ya. Ini juga boleh disaring ya teman-teman, tapi ini insya Allah gulanya bersih. Oke, kita masukkan sedikit demi sedikit juga masukinnya. Kalau sedikit demi sedikit, ini jadinya akan homogen di semua bagian. Kita tambahkan lagi.
Terus ini jangan berhenti teman-teman, terus kita aduk-aduk. Teman-teman, ini kelihatan sudah mulai ada penggumpalan ya, menggumpal seperti ini. Ya, apinya api sedang saja, nggak terlalu besar. Teman-teman, ini di awal kita memberikan air sesuai dengan resep, tetapi pada perkembangannya itu akan terserah selera teman-teman. Jadi tingkat hasil dodol itu kelenturannya juga tergantung dari banyaknya air. Silahkan sesuai dengan selera. Nah, dengan teknik ini teman-teman bisa menghemat tenaga karena tidak perlu terus-terusan diaduk sampai akhir. Jadi yang penting sekarang kita akan menggumpalkan. Adonan ini digumpalkan sampai bentuknya betul-betul set. Nah, teman-teman akan lihat adonan itu akan kenyal seperti ini. Jadi untuk tahap awal biar aja dia kenyal seperti ini. Dan ini kan bikinnya sedikit ya, jadi cuma satu gumpalan. Nah, kalau banyak maka gumpalan itu dipisah-pisahkan kecil-kecil kayak gini teman-teman. Karena sekarang kita akan melakukan hal yang aku belum temukan di YouTube ya, tentang pembuatan jenang dengan cara seperti ini. Dan teman-teman boleh coba cara ini lebih hemat tenaga. Nah, setelah teman-teman lihat ini menggumpal betul set ya, menggumpalnya tuh udah kuat gitu, jadi berat, rasanya sudah berat. Nah teman-teman, setelah ini menggumpal seperti ini, sudah solid gitu ya, udah kelihatan kuat gumpalannya. Ini kita akan siram dengan segelas air. Sebetulnya nggak harus segelas, pokoknya nanti ketutup, oke? Teman-teman bisa lihat seperti ini. Kalau udah panas dia langsung mendidih ya teman-teman ya. Oke, pokoknya ini terendam begitu, terendam semuanya. Dan ini akan kita rebus, jadi seperti direbus. Nah, ini sebetulnya untuk menghemat tenaga supaya kita nggak terus-terusan ngudek gitu teman-teman. Jadi ini kita biarkan sampai mengering. Setelah kelihatan tinggal sedikit ya airnya, kelihatan tinggal sedikit, ini kita angkat. Dan ini kita aduk-aduk lagi. Nah teman-teman, ini nanti terus diaduk begini sampai nanti akan berubah kelihatan menjadi bening dan tidak nempel lagi. Kalau masih nempel begini, ini masih kelihatan nempel begini, ini belum selesai. Nah, terus ini diaduk. Nah teman-teman, ini kita mengaduk-aduknya sampai kelihatan ada keluar minyaknya gitu teman-teman. Ini kelihatan ya, mulai bening dan ada minyaknya keluar. Sekitar setengah jam kurang lebih ya, kalau sedikit. Tapi kalau banyak ya sampai keluar minyak ini, kalau misalnya 2 kilo aja, 2 liter gitu, itu bisa berjam-jam teman-teman. Kalau ini karena memang sedikit tadi ya, udah kelihatan ada minyaknya, dan ini kelihatan lentur. Kalau tadi kan kelihatan tidak lentur gitu ya, kelihatan berat. Ini semakin berat, tapi walaupun berat dia nggak nempel lagi kan, nempelnya nggak parah gitu nempelnya. Nah ini nanti kita akan selesaikan kalau sudah nggak ada lagi menempel. Kalau misalnya nggak ada, ini kan spatulanya dari bahan silikon ya. Kalau memang nggak ada spatula bahan silikon, teman-teman bisa gunakan daun pisang, dicoba ditutulkan ke sini. Kalau udah nggak lengket berarti udah jadi. Selagi masih begini, ini kita masih perlu terus berproses. Kalau masih begini masih terus diproses sampai betul-betul tidak lengket teman-teman. Ya teman-teman, makin lama makin keluar minyaknya, teman-teman bisa lihat ya, makin mengkilat. Dan ini makin nggak nempel kan, tinggal sedikit aja nih yang nempel. Kita terus proses sampai betul-betul nggak nempel. Sudah makin bening ya teman-teman ya, makin mengkilat.
Ya, teman-teman lihat ya, udah nggak ada yang nempel lagi di wajan maupun di spatulanya, ini juga udah nggak nempel, dan warnanya udah bening begini, kelihatan mengkilat sekali. Ini artinya sudah matang. Kita tinggal masukkan ke wadah. Ya teman-teman, udah selesai. Sekarang kita akan angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Baik teman-teman, ini sudah kelihatan bening banget ya. Oke, kita masukkan dalam wadah ini, lalu kita ratakan. Kelihatan berminyak ya. Oke, teman-teman bisa lihat ini kelihatan mengkilat dan berminyak. Diratakan dulu. Nah, kalau teman-teman suka, bagian atasnya ini boleh ditaburi dengan wijen. Seperti ini. Boleh dengan wijen. Ini bisa ditekan-tekan kembali. Supaya wijennya betul-betul nempel ya teman-teman ya. Ini begini udah bisa langsung dikonsumsi, tapi kalau ingin lebih set gitu ya, kita tunggu sampai dingin baru nanti dikonsumsi. Nah teman-teman, ini dia hasilnya, kelihatan cantik banget dan mengkilat, dan ini elastis. Jadi kalau misalnya ini ditekan ya, pertama dia nggak lengket di tangan. Terus ini yang tadi bekas tekanannya itu dia balik lagi. Oke, kita ulangi ya. Ini kalau ditekan, tuh dia balik lagi ke asalnya, elastis gitu. Dan ini masih panas teman-teman. Nanti kalau sudah dingin, nanti kita bisa potong-potong. Ini dia hasilnya. Sekarang kita akan coba ya teman-teman ya. Coba dikit aja. Teman-teman bisa lihat. Ini hasilnya cuy banget. Akan cicipi ya. Bismillah. Gurih banget teman-teman. Jadi ketannya itu bercampur dengan santan ya. Dan sensasi gurihnya tuh aduh, enak banget. Dan aku suka karena ini dibuat nggak terlalu manis ya, suka banget. Aku mending sudah seperti jenang Jawa yang biasa dijual-jual itu, enak banget. Tips: di awal gunakan sedikit bahan cair sehingga adonan mudah menggumpal. Kemudian rebus adonan terendam hingga tanah. Makin banyak air rebusan, makin lama waktu merebus akan menghasilkan jenang yang makin awet. Adonan diangkat setelah pengadukan menghasilkan jenang yang berminyak dan tidak menempel lagi. Ya udah ngger, semuanya sudah jadi sekarang jenangnya, rasanya enak, tampilnya juga cantik. Jadi ternyata nggak susah ya untuk bikin jenang. Kalau cuma sekedar untuk pengobat kangen, kita bikin sedikit dengan cara yang mudah. Oke, jangan lupa untuk tetap semangat berbagi, berbuat manfaat pada sesama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.